Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam dan juga pengukuran. Nah, jadi apa itu ilmu pengetahuan alam? Jadi, jadi ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita kenal dengan sebutan IPA itu merupakan cara berpikir untuk memahami gejala alam melalui penelitian atau penyelidikan. Nah, ilmu pengetahuan alam atau IPA itu meliputi empat bagian. Yang pertama adalah sikap ilmiah yang meliputi rasa ingin tahu tentang objek, gejala alam yang perlu dipecahkan atau diselesaikan melalui proses ilmiah. Kemudian yang kedua adalah proses ilmiah. Nah, proses ilmiah ini merupakan meliputi penelitian atau penyelidikan. Lalu yang ketiga adalah produk IPA, di mana produk IPA ini merupakan hasil yang memiliki kebermanfaatan apabila dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, yang terakhir adalah aplikasi dari IPA itu sendiri. Sebentar. Nah, dalam melakukan penelitian atau penyelidikan, salah satu bagian terpenting adalah melakukan pengamatan terhadap objek sehingga dapat menghasilkan data yang seakurat mungkin seperti kenyataannya. Nah, hal ini membutuhkan hal yang dinamakan dengan pengukuran yang cermat dan teliti serta cukup detail untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai objek yang teramati. Nah, oleh karena itu, tidak ada produk IPA yang baik dan bermanfaat bagi manusia tanpa melibatkan pengukuran. Nah, dalam melakukan pengukuran itu melibatkan dua hal, yaitu besaran dan satuan. Besaran itu apa? Besaran itu merupakan sesuatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan dan memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka atau nilai. Sedangkan satuan itu merupakan pembanding di dalam mengukur suatu besaran. Lalu apa itu mengukur? Jadi mengukur itu merupakan cara untuk membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Lalu selanjutnya, sebentar ya teman-teman, ini masih sedikit loading. Nah, dalam kegiatan pengukuran itu terdapat beberapa besaran yang masing-masing itu memiliki satuan dan beberapa satuan itu terdiri dari satuan baku dan tidak baku. Jadi, besaran itu memiliki satuan. Nah, satuan ini dapat dibedakan lagi menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Lalu apa perbedaan satuan baku dan satuan tidak baku? Jadi, satuan baku itu merupakan satuan yang sudah diakui secara umum karena menggunakan acuan yang diakui dan berstandar nasional atau SI. Contohnya itu meter, kilogram, detik, liter, sentimeter, meter persegi, meter kubik, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku itu merupakan satuan yang hasil pengukurannya itu berbeda-beda bergantung pada kondisi. Contohnya jengkal hasta. Jadi kayak misalkan kita mengukur sebuah buku. Ketika kita mengukur panjang buku menggunakan penggaris, maka antara eh, panjang buku yang diukur oleh A akan sama dengan panjang buku yang diukur oleh B. Beda halnya ketika kita mengukur panjang buku dengan menggunakan jengkal kita. Karena jengkal kita itu, jengkal manusia itu ukurannya berbeda-beda. Ada yang lebar, ada yang kecil. Nah, jadi itu merupakan contoh satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang tidak terdiri dari besaran lainnya. Artinya, besaran pokok ini tidak bergantung pada besaran yang lain. Nah, besaran pokok ini ada 7 macamnya.
Berat panjang, satuan meter, massa, satuan kilogram, waktu, satuan sekon, temperatur, satuan Kelvin, kuat arus, satuan ampere, intensitas cahaya, satuan kandela, jumlah zat, satuannya mol. Sedangkan untuk besaran turunan itu merupakan besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Nah, satuan besaran turunan disebut dengan satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan dari besaran pokok. Nah, di sini contoh dari besaran turunan ya, ada gaya, satuan Newton, energi Joule, daya Watt, tekanan Pascal, frekuensi Hertz, muatan listrik Coulomb, medan potensial Volt, hambatan listrik Ohm, kapasitas kapasitor Farad, flux magnetik Weber, induksi magnetik Tesla, induktansi Hertz, flux cahaya lumen, dan kuat penerangan atau lux. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari apa itu IPA dan pengukuran. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kembali video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.